Pastinya ini sudah bukan rahasia lagi. Ini sama sekali sudah bukan rahasia lagi. Kita rasanya sudah sama-sama tahu. Kita sudah tahu sama tahu kalau di belakang layar, jauh dari pemberitaan, kita sudah tahu kalau Partai Gerindra dan PDI Perjuangan pastinya sudah menjalin kontak. Mereka sudah menjalin komunikasi. Mereka sudah menyinkronkan posisi masing-masing. Makanya kita sekarang rasanya bisa paham. Kita bisa mengerti kalau sekarang Pak Prabowo sudah nggak ngotot lagi buat mengajak PDI Perjuangan masuk ke dalam koalisi gemoynya. Pak Prabowo sudah nggak ngotot lagi. Pak Prabowo sekarang sudah bisa menerima kenyataan kalau suasana batin para petinggi dan kader PDI Perjuangan adalah buat berada di luar pemerintahan. PDI Perjuangan sudah memutuskan buat menjadi mitra strategis Presiden Prabowo di luar pemerintahan. Dan Pak Prabowo pun sekarang sudah menerima keputusan bahwa PDI Perjuangan bakal menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahannya. PDI Perjuangan bakal ikut menjaga jalannya pemerintahan melalui sikap-sikap kritis yang berbobot. Ibu Mega dan partainya nggak tergiur buat duduk di pemerintahan. Tapi yang sebetulnya lebih penting dari itu, Ibu Mega dan PDI Perjuangan sadar akan tugas sejarah yang sekarang ada di pundak mereka. Ibu Mega dan PDI Perjuangan ada dalam posisi harus menyelamatkan demokrasi dan partai politik. Bila mereka salah dalam bersikap, maka bisa hancurlah kepercayaan masyarakat kepada demokrasi kita, kepada sistem politik kita, kepada proses pemilu kita, dan terutama kepada partai politik itu sendiri. Sekarang, coba deh kita bayangkan. Coba kita renungkan dan pikirkan. Bagaimana jadinya perasaan rakyat? Bagaimana perasaan pemilih bila mana PDI Perjuangan mengambil sikap yang sama dengan PKB, Partai Nasdem, dan juga PKS? Ikut-ikutan menggelar karpet merah buat Pak Prabowo. Bagaimana perasaan mereka? Pastinya para pemilih bakal merasa terkhianati. Dan mereka bakal berkesimpulan kalau proses pemilu adalah sebuah ajang kontestasi yang sia-sia belaka. Yang buang-buang anggaran, buang-buang uang rakyat belaka. Kalau semua partai pada akhirnya masuk dalam koalisi gemoynya Pak Prabowo, untuk apa kemarin kita ada pemilihan umum? Untuk apa kemarin kita ada adu program? Bagaimanapun juga sejarah sudah mengajarkan kita bahwa demokrasi dan sistem politik yang sehat memang memerlukan check and balance. Ini supaya pemerintah nggak kebablasan dan nggak terkontrol seperti sekarang ini. Setiap keputusan pemerintah nggak boleh disetujui lewat cara dagang sapi kepentingan-kepentingan diri. Setiap keputusan pemerintah harus semata-mata demi kepentingan rakyat. Dan karenanya setiap pemerintahan memerlukan mitra strategis yang berada di luar kekuasaan sebagai pemangku fungsi kontrol. Makanya, itulah tantangan dan panggilan sejarah yang sekarang menghinggapi Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Demi menyelamatkan demokrasi dan kepercayaan publik kepada sistem partai politik, PDI Perjuangan harus berada di luar pemerintahan. Dan tampaknya karena pemahaman bersama inilah, maka Pak Prabowo pun sekarang sudah ikhlas kalau PDI Perjuangan menjadi mitra strategis yang berada di luar pemerintahan. Ibu Mega dan PDI Perjuangan sudah merasakan asam garam kehidupan berdemokrasi. Mereka sudah merasakan pengalaman berada di ragam posisi dan peran dalam sistem demokrasi kita. Ibu Mega dan PDI Perjuangan sudah pernah menjalani peran sebagai oposisi, baik sebagai oposisi keras di era pemerintahan otoriter dan militer Pak Harto, maupun sebagai oposisi lunak di era pemerintahan Pak SBY yang lebih demokratis. Inilah yang kita sebut sebagai mitra di luar pemerintahan. Sejatinya, oposisi nggak boleh berperan sebagai kelompok nyinyir yang selalu memandang pemerintah salah, yang selalu menyalahkan pemerintah. Sejatinya, oposisi adalah mitra kritis dari pemerintah. Dia menjadi pemberi masukan yang bebas dari kepentingan kekuasaan dan semata-mata menyuarakan kepentingan rakyat. Bila mana berhasil menjalankan peran sebagai oposisi ini, yang semata-mata bersikap atas dasar kepentingan rakyat pemilih, maka sebagaimana sudah pernah dialami oleh PDI Perjuangan sendiri,
maka pada suatu saat yang nggak terlalu lama, mereka bakal mendapati bandul dukungan rakyat beralih padanya. Dan ini sudah pernah dialami oleh PDI Perjuangan sebanyak 2 kali. Setelah selalu kalah di pemilu era Orde Baru Soeharto, pasca reformasi, PDI Perjuangan langsung melompat menjadi pemenang pemilu tahun 1999. Suara PDI Perjuangan mencapai 33,75%. Waktu itu, 1 dari 3 rakyat Indonesia memilih PDIP. Mereka memberi apresiasi terhadap sikap oposisi keras dan berani dari Ibu Mega dan partainya terhadap pemerintahan otoriter dan militer Soeharto. Ketika itu Ibu Mega terpilih menjadi wakil presiden dan 2 tahun kemudian menjadi presiden yang kelima. Pasca era pemerintahan Pak SBY di tahun 2014, kejadian serupa terjadi kembali. Setelah selama 10 tahun menjadi oposisi lunak dari pemerintahan Pak SBY, menjadi mitra di luar pemerintahan, di pemilu tahun 2014, PDI Perjuangan kembali jadi pemenang. Dan ketika itu, kader mereka yang bernama Jokowi pun terpilih menjadi presiden. Nah, masih ingat kan sama kejadian-kejadian itu? Makanya, berkaca dari perjalanan sejarah itu, kita mestinya paham mengapa Ibu Mega dan PDIP adalah partai yang paling siap buat menjalankan tugas menyelamatkan demokrasi, pemilu, dan eksistensi partai politik. Pilihan Ibu Mega dan PDI Perjuangan buat berada di luar pemerintahan adalah pilihan yang rasional. Ini bukan pilihan yang emosional. Ini sama sekali bukan pilihan yang emosional. Bagi Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dengan bekal pengalaman panjang yang mereka miliki, pilihan menjadi oposisi lunak adalah pilihan yang rasional. Ini adalah panggilan sejarah buat memulihkan kepercayaan rakyat kepada demokrasi kita, kepada sistem politik kita, kepada proses pemilu kita, dan terutama kepada partai politik itu sendiri.